Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Pak Saiful. Bagaimana kabarnya? Ya, selamat siang juga Pak Ari. Alhamdulillah kabarnya baik, pokoknya sehat bahagia selalu ini. Ketemu lagi meskipun ini 2 kali lewat meet nggak apa-apa ya Pak Saiful. Semoga tidak mengurangi keakraban kita pada hari ini. Ya, malah tambah akrab, malah tambah Betul, kenal pokoknya Pak. betul. Nah, Pak Saiful kita nggak punya waktu banyak nih untuk ngobrol-ngobrol. Mungkin dari Pak Saiful ada yang mau diceritakan? Iya Pak, ini tentang masalah pribadi nggak apa-apa nggih Pak nggih? Nggak apa-apa Pak Saiful wes bebas. Oh ya gitu. Ya Pak, sebenarnya ini juga ada masalah yang buat menggalau saya gitu. Soalnya nggih dari kesibukan-kesibukan sebagai rutinitas tanggung jawab sebagai guru, selain itu juga ada rutinitas yang di luar sekolah itu juga tanggung jawabnya banyak sekali gitu Bapak. Seperti saya juga aktif juga di TPA, ngajar TPA itu di rumah, kemudian saya juga aktif di Karang Taruna, semacam itu juga gitu. Jadi ada beban gitu rasanya di dalam diri saya itu ada beban yang tiap harinya itu kalau selesai juga ada beban lagi gitu. Jadi apa nggih? Seperti ada masalah gitu tiap harinya gitu. Selain ini juga ikut CGP ini ya sebenarnya tidak jadi beban gitu, tapi kalau ada tugas-tugas itu ya mau tidak mau kalau belum selesai tugasnya itu kan juga terfikirkan gitu Betul, Bapak. betul, betul, betul. Oh, berarti kita mau itu ya Pak Saiful ngobrolin ya banyak kegiatan, banyak tugas yang membuat kita itu kadang keteteran begitu ya Pak Saiful ya. Iya Bapak, ini sehingga di pikiran saya itu kok kayak nggak selesai-selesai gitu Pak tugasnya itu Pak gitu. Nah, oke, berarti ya hampir hampir semua orang punya problem seperti itu Pak Saiful ya. Kira-kira kalau kita nanti setelah ngobrol-ngobrol ini harapannya Pak Saiful apa kira-kira? Ya bisa menemukan solusi gitu Bapak biar tugas-tugasnya itu tidak terlalu menjadi beban, kemudian tugas-tugasnya juga bisa dapat selesai, kemudian juga pikirannya itu bisa plong gitu Pak. Oke Pak Saiful, kira-kira nih kalau hal yang sudah panjenengan lewati, kalau menurut pengalaman yang sudah-sudah itu harusnya bagaimana ya? Harusnya bagaimana itu? Ini Pak, soalnya saya itu ya tipenya orang yang apa ya intinya kalau belum deadline gitu belum menyelesaikan tugasnya gitu. Jadi sering nunda-nunda pekerjaan gitu sehingga kalau numpuk-numpuk itu sehingga terus kalau belum waktunya gitu belum dikerjakan gitu. Jadi eh, kalau sudah tiba waktunya gitu baru keteteran mengerjakannya gitu. Semangatnya baru Ya, tumbuh ya Pak Saiful. iya, tapi menurut saya itu juga suatu apa nggih, suatu kebiasaan yang tidak baik gitu menurut saya gitu. Karena nggih kalau tugasnya numpuk-numpuk gitu, waktu tiba saatnya mau dikumpulkan atau tiba saatnya kita diselesaikan gitu nggih, apa menjadi pikiran gitu, kadang sampai Betul, pusing. betul. Kadang membuat tidur tidak nyenyak ya Pak Saiful ya. Inji, kayak mikirkan utang kayak gitu nggih, punya kayak ada yang belum terselesaikan. Ya, kalau boleh tahu nih, biasa kan kita menilai orang lain ya. Ini karena apa cerita Pak Saiful sendiri nih. Kira-kira Pak Saiful ini di angka berapa ya kalau antara 1 sampai 10? Kalau boleh menilai Lah secara pribadi diri sendiri.
Oh ya, ini ya karena tadi masih menggampangkan tugas, menunda-nunda tugas gitu. Objektif loh Sebenarnya Pak tugas Saiful ya. iya, sebenarnya tugasnya itu ya bisa selesai gitu. Tapi karena masih menunda-nunda belum segera diselesaikan gitu ya, nggih, nilainya itu masih 1 sampai 10 berapa ya? 5 lah setengah-setengahnya itu. Ini nggak nyesel nih menilai diri sendiri 5,5 ini. Ya enggak nih kayaknya Pak. Soalnya nggih di tengah-tengah gitu. Maksudnya itu kalau belum dibodongi gitu, tiba saatnya itu Oke, belum oke, oke, mulai oke. mengerjakan gitu loh Pak. Ini Oke, ya oke, oke. apa ya? Perlu dicari solusinya juga ini sebenarnya Oke, masih oke. sering menunda kerjaan ini sehingga masih jadi pikiran itu kayak masih ada yang ganjel gitu kalau belum selesai itu. Oke, saya hargai kejujuran Pak Saiful yang berani menilai diri sendiri 5 ini. Tapi kalau kalau pengennya itu dianggap berapa Pak Saiful? Ya pengennya ya sebagai guru itu ya di atas KKM ya 8 itu udah seneng sebenarnya itu. K8 gitu udah seneng. Kalau melihat yang sudah dilalui Pak Saiful dan dengan nilai itu, kemudian pengennya 8 itu, kira-kira apa ya yang bisa dilakukan Ya itu tadi Pak untuk masalahnya apa ya? Yang pertama kan tadi karena sering menunda-nunda pekerjaan gitu sehingga tugasnya numpuk. Kalau baru mau di apa gitu tiba saatnya itu baru mau dikerjakan gitu ya. Seharusnya itu ya ini kalau ada pekerjaan itu ya segera diselesaikan gitu Pak sehingga tidak menjadi pikiran saya gitu dan tiba waktunya dikumpulkan itu bisa mungkin jauh-jauh hari bisa dikumpulkan dulu gitu. Jadi tidak menunda-menunda pekerjaan itu yang harus saya lakukan. Tapi ya sebenarnya itu kadang ya sudah pernah melakukan gitu, nggih. Hasilnya itu juga lumayan gitu di pikiran saya itu tidak terganggu lagi dengan tugas yang sudah terselesaikan gitu. Tapi itu apa karakter atau watak seseorang laki-laki atau gimana juga nggak tahu itu kebanyakan itu masih sering nunda-nunda pekerjaannya itu gitu Pak. ya, nah dari yang sudah dilalui terus Pak Saiful bisa kalau bisa ya tidak menundanya. Nah, kira-kira hal-hal itu ke depan bisa dilakukan nggak ya? Ya pengen saya gitu Pak itu. Pengen Heeh. saya itu pengen Terus kalau bisa itu dilakukan. mau dikasih strategi yang bagaimana? Oh ya Pak ya dari pengalaman gitu yang biasanya sudah saya lakukan gitu. Jadi nanti sebisa mungkin gitu untuk tugas-tugas kemudian pekerjaan itu bisa segera diselesaikan tentunya dengan penuh tanggung jawab gitu. Mungkin ini Pak ya saya sudah pernah coba juga bisa semacam menulis jadwal gitu, jadwal kegiatan. Oh hari ini ada tugas apa yang perlu diselesaikan gitu. Bahkan saya pernah menulis itu tiap hari itu selain mengajar itu tugasnya tambah-tambahan itu apa gitu saya catat gitu, saya selesaikan itu. Seumpamanya hari ini menyelesaikan soal semesteran, kemudian buat review, kemudian buat ulangan gitu seumpamanya semacam itu. Jadi bisa lebih terstruktur lagi gitu untuk kesehariannya gitu. Mungkin kayak apa ya kayak cewek-cewek itu biasanya nulis diary gitu ya. Kalau saya itu menulis jadwal kegiatan itu mungkin lebih biar lebih kepikiran gitu Pak, Betul, bisa betul, lebih betul. segera, oh ini ternyata saya punya tugas ini, agenda ini untuk hari ini gitu. Kalau diingat-ingat terus itu kadang lupa gitu. Jadi ya malah menunda dan menumpuk pekerjaannya gitu, Pak. Oh iya, Ya iya. itu rencana saya itu pengen ditulis di buku, salah satu buku atau di HP kan ada note-nya itu ya untuk catatan itu gitu, semacam itu, Pak.
Oh, menarik sekali ya Pak Saiful ya. Tadi di samping pengen segera istilahnya tidak menunda, ternyata sudah punya strategi yang wah, oke nih. Membuat jadwal ini secara spesifik di buku ya Pak Saiful ya. Jadi Iya, Pak. kira-kira seperti agenda harian. Iya, Pak. Nah, Biar agar lebih terplanning lagi, betul betul betul. kemudian tidak lupa gitu kan namanya manusia gitu. Apalagi kalau banyak pikiran itu kadang lupa gitu. Kadang jemput anak pun kadang pernah lupa gitu. Semacam itu. Betul betul betul. Yang penting jemputnya boleh lupa tapi anaknya nggak lupa. Nah, Betul semacam itu, betul. Pak. Gitu. Kadang kalau cuma diangan-angan itu kita terlupakan ketika kita itu ya ada selingan kegiatan. Tapi kalau Pak Saiful sudah menjadwalkan menulis di buku, itu mungkin akan jauh lebih efektif begitu Pak Saiful. Kira-kira nih Iya, Pak. apa ya yang sudah Pak Saiful rencanakan ini tuh kira-kira bisa dilakukan dan kalau bisa itu kapan? Kapan mau melakukan hal-hal yang seperti itu? Ya, pengennya sesegera mungkin gitu, Pak. Jadi nanti bisa tugas-tugas itu bisa saya catat, kemudian segera diselesaikan gitu. Dan kalau tugas-tugas yang lain datang itu juga segera diselesaikan gitu, tidak numpuk dengan tugas yang lama gitu. Sehingga kan apa nggih, walaupun kita banyak kesibukan gitu, tapi tetap apa nggih, tidak melupakan tugas-tugas dan kalau sudah diselesaikan kan kalau seumpamanya ada tugas yang baru kan bisa segera dilanjutkan biar intinya itu tidak menumpuk-numpuk tugasnya gitu. Yaitu sebenarnya juga menjadi tujuan saya gitu agar saya itu tidak kepikiran terus, pikirannya itu biar bisa plong gitu loh Pak. Kalau ada tugas itu biar segera diselesaikan, pikirannya kan biar plong gitu. Kalau belum Betul. diselesaikan kayaknya ada yang Iya, ganjel gitu. kayak punya Waktu hutang gitu. oh, kayak punya hutang itu kemudian kalau pergi kemana gitu, semuanya pergi piknik, jalan-jalan lah itu. Betul. Nggak bisa menikmati pikniknya Iya. itu. Tubuh di mana, pikiran di mana begitu ya. Nah, semacam itu, Pak, gitu. Jadi kan biar tidak mengganjel gitu kan ya harus segera menyelesaikan tugas-tugasnya gitu. Iya, menarik sekali Pak Saiful. Jadi apa yang menjadi cerita jenengan, kemudian ternyata punya digali punya plan-plan lah. Kita ada di penghujung sesi akhir pembicaraan kita, ngobrol kita hari ini. Kira-kira Pak Saiful setelah kita ngobrol dari awal tadi sampai sekarang, apa yang Pak Saiful dapat dari obrolan kita sore siang menjelang sore ini? Ya, yang didapat itu semacam saya mendapatkan ide, semacam saya mendapatkan solusi gitu untuk menyelesaikan masalah dalam pikiran saya gitu Pak, yang mengganjal di pikiran saya karena banyak tugas tadi gitu. Dengan saya tadi ngobrol sama Pak Ari itu semacam mendapatkan teman curhat gitu ya untuk bahkan solusi-solusinya yang saya pikirkan itu ternyata sudah jalankan gitu, tapi belum menjadi prioritas saya gitu. Jadi kan harapannya saya itu bisa lebih lagi untuk apa ya, untuk menjalani hidup ini tadi dengan tugas-tugas yang banyak tapi harus diselesaikan dengan jadwal-jadwal tadi saya menjadwalkan agar tidak mengganjal di pikiran saya gitu, agar tujuan yang saya dapat itu pikirannya itu bisa longgar gitu, jadi tidak kepikiran dengan tugas-tugas terus gitu Pak. Ya, Pak Saiful, alhamdulillah kalau ngobrol kita bermanfaat pada hari ini ya.
Saya tunggu cerita berikutnya kalau panjenengan sudah mulai betul-betul action menjadwalkan harian, kemudian saya tunggu ceritanya, tugas-tugas yang terselesaikan dengan on time begitu Pak Saiful. Hari ini Ya, siap semoga Pak. ya semoga bermanfaat. Nah, tadi jika ada salah kata yang mungkin menyinggung, mohon maaf Pak Saiful. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, Wassalamualaikum baik Kak. Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Wah, terima Alhamdulillah. kasih juga Pak Ari sudah mendengarkan saya ceritanya, curhat saya gitu. Sip, Dan sebelumnya sama-sama. mohon maaf juga.